Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, siang, malam, dan salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tiranda Samosir dengan NIM G1D1222044 dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Adapun video ini dibuat ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi kinerja rumah sakit. Saya akan membawakan penjelasan dari Review Journal Assessment of Quality Indicator and Performance in Health Hospital and Healthcare Settings dengan metode penelitian scoping review. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis indikator kualitas serta kinerja rumah sakit dan pengaturan layanan kesehatan, serta menyediakan sumber daya yang berharga bagi manajer rumah sakit dan peneliti untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja rumah sakit. Adapun subjek penelitian ialah indikator kualitas dan kinerja rumah sakit dan peraturan pelayanan kesehatan. Penelitian ini mencakup analisis indikator kualitas dan kinerja yang digunakan dalam berbagai studi di berbagai negara serta lingkungan studi yang melibatkan sejumlah rumah sakit. Studi penelitian ini diambil untuk di satu daerah yang melibatkan beberapa rumah sakit. Dan objek penelitiannya ialah indikator kualitas dan kinerja sakit serta peraturan layanan kesehatan yang dianalisis dalam berbagai studi. Metode penelitian ini dilakukan sebuah scoping review dari literatur yang ada. Metode scoping review ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis indikator kualitas serta kinerja rumah sakit dan peraturan layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode scoping review untuk memetakan luasnya rentang dan sifat aktivitas penelitian dalam area topik dan kompleks atau heterogen. Ada tiga trigel dari penelitian ini ialah landasan teori. Landasan teori digunakan mencakup konsep indikator kualitas kinerja rumah sakit, model Pabo Alonso untuk evaluasi kinerja rumah sakit, serta konsep input, proses output, outcome, dan impact dalam klasifikasi indikator. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode scoping review untuk memetakan luasnya rentang dan sifat aktivitas penelitian dalam area topik yang kompleks atau heterogen. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah penulis menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan scoping review literatur untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengkategorikan indikator kualitas dan kinerja rumah sakit dari berbagai studi yang telah dilakukan selama 10 tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumber daya yang berharga bagi manajer rumah sakit dan peneliti dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja rumah sakit. Adapun tantangan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah kompleksitas yang heterogen indikator kualitas dan kinerja rumah sakit yang ditemui dalam berbagai studi. Solusi yang disarankan adalah dengan menggunakan metode scoping review untuk memetakan luasnya rentang sifat aktivitas penelitian dan area topik yang kompleks dan heterogen. Seperti yang saya jelaskan di awal, penelitian ini mencakup beberapa rumah sakit yang mana rumah sakit itu memiliki kesamaan heterogen dalam indikator kualitas kinerja rumah sakit. Adapun kelebihan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi yang menyediakan kumpulan indikator kualitas yang digunakan dalam berbagai studi analisis kinerja, serta memberikan sumber daya yang berharga bagi manajer rumah sakit dan evaluasi kinerja. Adapun kelemahannya ialah kelemahan dari penelitian ini kompleksitas heterogen indikator kualitas dan kinerja rumah sakit yang dapat menjadi tantangan dalam analisis. Dari banyaknya indikator dan kinerja rumah sakit yang sama menjadi tantangan besar dalam penelitian ini. Teori yang digunakan untuk menganalisis indikator mutu rumah sakit adalah teori Key Performance Indicator atau KPI, mengidentifikasi indikator kualitas dan kinerja rumah sakit serta peraturan layanan kesehatan. Adapun teori-teori Key Performance Indicator adalah aspek seperti keamanan, mencakup aspek seperti keamanan pasien, keamanan informasi medis, dan keamanan peralatan medis. Dan ketepatan waktu yang dievaluasi mencakup waktu tunggu, pelayanan medis, waktu operasi, waktu respon permintaan di unit gawat darurat, waktu permintaan informasi medis, dan waktu perbaikan peralatan medis.
Kesetaraan mencakup aspek-aspek seperti yang setara terhadap pelayanan kesehatan, pelayanan setara bagi seluruh pasien, dan kesetaraan dalam distribusi sumber daya kesehatan. Adapun efektivitas dan efektivitas yang dievaluasi dalam aspek penelitian ini mencakup aspek seperti manajemen organisasi, keselamatan pasien, dan tingkat kematian. Efisiennya mencakup evaluasi operational efficiency and quality of tertiary hospital in Taiwan menggunakan EBITDA indikator pada metode DAA dan Tobit regression. Menganalisis dari teori Key Performance Indicator, hasil analisis mengidentifikasi. Penelitian ini mencakup pengelompokan indikator kualitas dan kinerja rumah sakit berdasarkan model rantai dan fokus pada input, proses, output, outcome, dan impact sebagai besar studi. Lebih berfokus pada indikator output, sementara sedikit memperhatikan input, proses, dan outcome serta impact secara bersamaan. Selain itu, penelitian ini juga menyediakan kumpulan indikator yang dapat digunakan untuk konteks dengan memperhatikan aspek-aspek seperti keamanan, ketepatan waktu, efisiensi, efektivitas, kesetaraan, dan pusat pasien. Adapun saran dari penelitian ini adalah perlunya penelitian ini lebih lanjut untuk dikembangkan indikator kualitas dan kinerja rumah sakit serta komprehensif dan seimbang dengan memperhatikan aspek-aspek seperti keamanan, ketepatan waktu, efektivitas, efisiensi, kesetaraan, dan pusat pasien. Penelitian ini lebih lanjut juga memperluas cakupan indikator input, proses, outcome, dan impact untuk mengevaluasi kinerja rumah sakit. Sekian penjelasan saya dari penggunaan teori KPA dalam satu penelitian scoping review. Terima kasih. Sekiranya penjelasan saya tadi dapat membantu teman-teman sekalian. Selamat malam.